Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل الرمح وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Bu'ithu baina yaday as-sa'ah bis-sayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarika lahu." Aku telah diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan pedang hingga Allah Subhanahu wa taala semata yang diibadahi dan tidak ada sesuatu pun yang disekutukan baginya di dalam peribadatan kepadanya. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Wa ju'ila dhillu was-saghar ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan terhadap siapa saja yang menyelisihi urusanku, menyelisihi agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Pada penggalan yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu baina yaday sa'ah bis-sayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedekatan pengutusan beliau dengan ditegakkannya hari kiamat, di mana tidak ada nabi setelahnya, dan ini perkara yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa diutusnya beliau bis-sayf, dengan membawa pedang, dan ini adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitab-kitab ahlul kitab, dalam apa yang ada pada tangan-tangan mereka. Berita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Musa alaihissalam. Demikian pula di dalam Injil yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada nabinya Isa alaihissalam sebagai hardikan terhadap umat ahlul kitab untuk tidak menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa beliau diutus dengan membawa pedang. Ini adalah salah satu di antara hikmah dari dakwah yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan kita mengetahui bahwa Islam disebarkan dengan hujjah dan bayan, dengan hujjah dan penjelasan-penjelasan yang ilmiah, maka demikian pula Islam disebarkan dengan kekuatan ketentaraan. Para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka telah menjelaskan perkara yang demikian sebagaimana dalam fatwa mereka. Kata mereka, "Untushira al-Islam bil hujjati wal bayan liman istama'a al-balagha wastajaba lahu, wantushira bil quwwati was sayfi liman anada wa kabara hatta gulliba ala amrihi hatta aslama lihadad din." Bahwa Islam telah disebarkan dengan hujjah dan bayan, dengan penjelasan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menunjukkan akan mahasin dinil Islam, akan kebagusan syariat Islam dari berbagai sisinya, baik terkait dengan perkara akidah ataupun perkara ibadah ataupun perkara muamalah. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kaum muslimin agama yang sempurna, yang cocok untuk siapa saja yang hidup di zaman yang manapun dan di tempat yang mana saja. Maka Islam ditebarkan dengan hujjah dan bayan bagi siapa saja yang mau mendengar al-balagh, penyampaian hujjah dan bayan ini, wastajaba lahu, dan mau untuk menerimanya. Demikian pula untushira bil hujjati was sayf bil quwwati was sayf, bahwa Islam ditebarkan dengan kekuatan dan dengan as-sayf, dengan pedang, dengan senjata, liman anada wa kabar, terhadap siapa saja yang menentang dan siapa saja yang sombong terhadap syariat Allah, hatta ghuliba ala amrih, hingga orang yang menentang dan menyombongkan diri ini dikalahkan, fa aslama li hadzal din,
sehingga tunduk kepada agama ini. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang hikmah dan bagaimana cara penyebaran dakwah Islam. Dan hal yang demikian adalah perkara yang juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bayyinat, dengan membawa penjelasan-penjelasan. Mereka para Rasul Allah menjelaskan kepada manusia jalan petunjuk untuk diikuti. Menjelaskan pula kepada mereka jalan-jalan kesesatan untuk dijauhi. Sehingga tidak ada alasan untuk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengajukan uzur-uzur mereka bahwa belum ada yang menjelaskan kepada kami jalanmu ya Allah. Telah terputus hujjah bagi manusia dengan diutusnya para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa Allah telah menurunkan kepada para Rasulnya kitab-kitab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka juga mizan, timbangan-timbangan, agar manusia dengan timbangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan menimbang perkara-perkara dengan adil. Keadilan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Keadilan terhadap diri, keadilan terhadap keluarga, keadilan terhadap siapa saja yang seorang bermuamalah dengannya. Lebih khusus keadilan terhadap zat yang Maha Adil Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dipersekutukannya dengan sesuatu pun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalnal hadid. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-hadid, yakni besi. Para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan bahwa besi adalah di antara barang tambang yang Allah Subhanahu wa taala posisikan posisinya di atas. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan fihi ba'sun syadid, di mana pada besi ini terdapat padanya kekuatan yang dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia sebagai senjata. Wa manafi'u lin-nas, dan manfaat-manfaat yang besar bagi manusia pada besi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa termasuk di antara penjelasan dan di antara penyebaran agamanya selain dengan penjelasan hujjah dan bayan adalah dengan kekuatan. Wa anzalnal hadid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi. Fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan waliya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya al-bayyinat, diturunkannya besi untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yakni pengetahuan yang berkaitan dengan balasan Allah terhadap amalan hambanya. Siapa di antara mereka yang akan membela Allah, membela agamanya, dan membela para rasulnya, dan keadaan mereka tidak menyaksikan, tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha qawiyyun aziz.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa, di mana seandainya tidak ada seorang hamba pun yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, agama Allah tetap kekal. Manusia yang butuh kepada pembelaan terhadap agama Allah, itu semua untuk kepentingan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong Allah, menolong agamanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Dipetik dari sini bahwa siapa saja yang tidak ada upaya untuk membela agama Allah zahiran wa batinan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkannya. Dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Hal yang demikian merupakan penjelasan yang juga sebagaimana telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang muttafaqun alaihi dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabl." Aku telah diberikan 5 perkara di mana tidak ada seorang pun sebelumku, yakni dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, diberikan 5 perkara tersebut. Di antara 5 perkara tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin min qabli." Dan telah dihalalkan bagiku al-ghanaim, harta-harta pampasan perang. Di mana perkara ini adalah perkara yang tidak dihalalkan terhadap seorang pun sebelumku. Ini khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula untuk umatnya. Ya Allah Subhanahu wa taala telah istimewakan mereka dari umat-umat terdahulu dengan dihalalkannya ghanimah, demikian juga fai, harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui pertempuran. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah di antara perkara harta yang paling mulia di dalam pengambilannya, yakni dengan melalui jihad fi sabilillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang jalan-jalan rizki yang terbaik yang semestinya ditempuh oleh manusia, maka di antara yang terbaiknya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada seorang melalui jihad fi sabilillah, yakni jihad yang benar-benar ditegakkan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Perkara yang ketiga dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Waju'ila dzillah was-saghar 'ala man khalafa amri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kerendahan dan kehinaan terhadap siapa saja yang menyelisih urusanku, menyelisih agama Rasul sallallahu alaihi wasallam,
menyelisih perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shadiqul Masduq, perkara yang benar adanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan hal yang demikian. Al-Kisra wal Qaisar, mereka memiliki apa yang mereka miliki dari dunia, dan para pengikut yang demikian banyak, kekuatan yang dahsyat, yang di zamannya tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan mereka dari kekuatan-kekuatan manusia. Ketika mereka menyelisihi ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berislam, untuk tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka kebesaran dunia yang mereka miliki, banyaknya pengikut yang mereka miliki, semuanya tidak bisa membantu mereka sedikit pun untuk mengangkat kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala hancurkan, dan Allah Subhanahu wa taala lepas apa yang mereka miliki sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala hinakan ketika mereka enggan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mereka ingini kecuali menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi kita kaum muslimin bahwa penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kehinaan, baik penyelisihan yang zahirah, yang nampak, baik itu kesyirikan, amalan-amalan bid'ah dan maksiat, serta perkara-perkara penyelisihan yang lain. Juga penyelisihan yang batinah, yang orang mungkin tidak melihatnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelakunya, ini juga perkara yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam kehinaan. Maka kewajiban bagi setiap kita, setiap yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak menyelisih nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam sedikit pun dari perkara yang dibawa olehnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam kitabnya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya takut siapa saja yang menyelisih urusannya, menyelisih urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, untuk menimpanya fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah di sini adalah asyirk, menunjukkan kepada kita penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perkara sekecil apapun akan menyeret pelakunya untuk nanti sampai kepada kesyirikan. Berapa banyak dari perkara-perkara bid'ah menyeret pelakunya untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka siksa yang pedih. Kesemuanya dari ancaman Rasul, ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini adalah perkara yang mengerikan, di mana sebagiannya lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Seseorang yang terjerumus ke dalam kesyirikan akibat penyelisihan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebahagiaan yang dia harapkan di akhirat kelak, karena dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah, hendaknya setiap kita waspada dari penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang harus diingat oleh kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menetapkan, menjadikan
penyelisihan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab untuk seorang terjatuh ke dalam kehinaan dan kerendahan. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengangkat dirinya. Maka hendaknya takut seseorang yang menyatakan siapa yang menyelisihiku mesti dia akan jatuh. Dia telah memposisikan dirinya lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan untuk nabinya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan untuk dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Pada penggalan yang keempat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua untuk jangan sampai kita terjerumus ke dalam at-tashabbuh, penyerupaan terhadap selain kita dari berbagai golongan orang-orang kafir, baik dalam penampilan ataupun dalam id mereka. Adapun demikian pula dalam hal tata cara berbicara. Maka seorang muslim hendaknya menunjukkan keislamannya dan bangga dengan keislaman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, sebagaimana pernyataan yang ditegaskan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, "Inna kunna qauma adillah fa'azzana Allah bil Islam, famata ibtaghayna ghairahu adallana Allah." Sesungguhnya kami dahulu, kami ini adalah kaum yang rendah, bangsa Arab, sebelum datangnya Islam, kaum yang tidak dipandang. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Oleh karenanya kapan kami menginginkan dari selain Islam untuk mencari kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan merendahkan kami. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.